Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HTR BPN, perkenalkan nama saya Afida Suara Nurkumala, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2, gelombang 3, angkatan 6, kelompok 3, tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Apa saja ya nilai-nilai dasar dari aparatur sipil negara? Mari kita simak video untuk lebih lengkapnya. Nilai-nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN ada 5. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima adalah anti korupsi. Nilai-nilai dasar ASN ini biasa disebut dengan nilai-nilai dasar aneka. Nilai dasar ASN yang pertama akan kita bahas adalah akuntabilitas. Istilah akuntabilitas sering disalahartikan atau disamakan dengan responsibilitas atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab. Akan tetapi, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi, definisi akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Lalu, apa sih nilai-nilai publik? Nilai-nilai publik tersebut antara lain 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama yakni akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat, di mana pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, sedangkan individu, kelompok, ataupun institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, yakni akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, di mana setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi, laporan berbentuk lakip atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban, di mana kewajiban ini menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan atau how things are done around here dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti nilai-nilai akuntabilitas berguna untuk membentuk sikap dan perilaku pegawai negeri sipil dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas.
Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Tingkatan paling dasar yakni akuntabilitas personal, di mana akuntabilitas personal ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Di atasnya akuntabilitas personal, ada akuntabilitas individu, di mana akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, seperti halnya antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Di atasnya akuntabilitas individu, ada akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini merupakan wujud dari kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian di atasnya ada akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder, di mana akuntabilitas stakeholder ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yakni akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban antara pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Lalu, apa sajakah indikator dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yakni kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Internalisasi dari nilai dasar akuntabilitas yang sudah ada di unit kerja, yakni yang pertama, mengerjakan tugas dari atasan. Yang kedua, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, memenuhi target dari sasaran kinerja pegawai. Yang keempat, membuat laporan kinerja. Dan yang kelima, produktif walaupun work from home atau WFH. Nilai dasar yang kedua yang akan kita bahas yakni tentang nasionalisme. Nasionalisme tentulah sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Nasionalisme merupakan suatu sikap dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu. Mengapa nasionalisme sangat penting sih? Sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu harus merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara bukan berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lainnya. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan atau biasa disebut dengan chauvinisme. Tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, bahkan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Apa saja sih yang bisa mendorong munculnya paham nasionalisme di Indonesia? Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain. Misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia-manusia mendapatkan haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang terakhir, karena bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4, yakni adanya hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, bahkan kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, yakni nilai-nilai nasionalisme yang tertuang pada Pancasila, yang diharapkan dapat diinternalisasikan kepada kehidupan aparatur sipil negara, baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat bekerja maupun pada kehidupan sehari-harinya. Nah, fungsi ASN yang pertama
yakni sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Aparatur sipil negara sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan, haruslah memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan yang lainnya. Yang kedua, yakni aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Inti dari aparatur sipil negara sebagai pelayan publik, yakni diharapkan bisa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersikap profesional dan berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, di mana memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, serta memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara. Internalisasi nilai dasar nasionalisme di unit kerja, yakni 1. Mengenakan batik setiap hari Jumat. Kedua, memperingati hari-hari nasional dengan mengenakan pakaian adat. Yang ketiga, menghargai perbedaan antar pegawai. Yang keempat, musyawarah dalam pengambilan keputusan internal. Nah, yang kelima, gotong royong dalam membantu pekerjaan tim. Nilai dasar selanjutnya akan kita bahas, yakni tentang etika publik. Etika sendiri memiliki pengertian, yakni refleksi yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan sesuatu yang baik atau benar, berbeda dengan moral yang mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang harus dilakukan. Untuk etika publik, memiliki pengertian yakni tentang refleksi, standar atau norma yang menentukan baik buruknya perilaku untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan dimensi-dimensi pribadi dan kebijakan dalam pelayanan publik. Kode etik memiliki pengertian suatu aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang ditujukan untuk hal-hal prinsip dalam membentuk ketentuan tertulis. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama kepada masyarakat di kalangan bawah. Kode etik ini adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi etika publik. Dimensi etika publik yang pertama, yakni dimensi modalitas, yang terdiri dari dimensi akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang kedua, yakni dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi kualitas pelayanan publik, yakni etika publik yang menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik bisa membentuk integritas pelayanan publik. Dan yang terakhir, yakni dimensi tindakan integritas publik, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Berikut ini adalah nilai dasar dari etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Memberikan layanan kepada publik secara jujur,
akurat, dan tepat. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Lalu apa saja sih kode etik itu? Yang pertama, yakni menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang kedua, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 5. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 6. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadinya konflik. 9. Memberikan informasi yang benar. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara. 11. Memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara. Dan yang terakhir 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari etika sendiri, yakni sebagai ukuran untuk menilai baik buruk, wajar tidak wajar, dan benar salah dalam landasan bertindak sebagai ASN. Pentingnya etika publik, yakni jika aparat pemerintah maupun masyarakat sudah memiliki dasar norma etika yang kuat, ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti, dan hal-hal menyimpang dari norma akan bisa dicegah sejak dini. Internalisasi nilai dasar etika publik yang sudah dilakukan di unit kerja, yakni 1. Menghargai pendapat dari rekan kerja. Yang kedua, berbicara sopan kepada siapapun. Yang ketiga, menyapa semua rekan kerja ketika berpapasan. Yang keempat, mengerjakan tugas secara profesional. Yang kelima, menghargai adanya komunikasi. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai dasar ASN, yakni komitmen mutu. Pada komitmen mutu terdapat konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Konsep yang pertama mengenai efektivitas, yakni menunjukkan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain yakni ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan. Pekerjaan pun dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, yakni pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaiannya target dari kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menunjukkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Contohnya, perubahan produk, layanan komunikasi dari masa ke masa. Dahulu alat komunikasi sangat sederhana sekali ya, seperti kentungan, merpati pos, telepon kaleng, hingga sekarang saat ini sudah ada sosial media, bahkan smartphone. Yang terakhir adalah mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, itu adalah mutu. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi juga. Nilai-nilai dasar orientasi mutu meliputi dari manajemen mutu,
yang mana harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi. Yang kedua, adanya ilustrasi karakteristik nilai dasar orientasi mutu yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer view maupun customer view. Nah, bagaimana sih membangun komitmen mutu melalui inovasi? Berikut ini akan saya jelaskan mengenai beberapa sifat yang harus dimiliki oleh aparatur yang mampu menciptakan inovasi, yakni 1. Senantiasa merasa butuh untuk terus mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, bersifat dinamis dan berpikir kritis terhadap situasi yang berkembang. 3. Selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Ya, ini dia pembahasan terakhir tentang nilai-nilai dasar ASN. Yang kelima yakni anti korupsi. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa hukum tidak akan pernah tegak dan dapat memberikan keadilan jika masih ada korupsi di dalamnya. Apa saja sih dampak negatif dari korupsi itu? Dampak negatif dari korupsi itu sangat banyak sekali di berbagai bidang. Utamanya dalam bidang ekonomi, akan terjadi pemborosan sumber dana hingga terganggunya penanaman modal. Lalu di bidang sosial budaya, akan terjadi ketimpangan sosial. Ada pula di bidang administrasi, yang menyebabkan keterbatasan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah bidang politik, di mana akan hilangnya bantuan dari luar negeri. Kita akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, corruptio merupakan perbuatan yang tidak baik, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, dan melanggar norma-norma. Korupsi menurut Robert Klickberg adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa korupsi itu juga memiliki dampak terhadap perekonomian negara. Hasil korupsi ini tentu saja hanya dinikmati oleh segelintir orang. Namun biaya yang ditimbulkan akibat korupsi itu menjadi beban seluruh elemen negara, yakni masyarakat, dunia usaha, bahkan pemerintah. Menurut Brand and Price, tahun 2000, biaya sosial korupsi dapat disusun dari 3 elemen. Yang pertama, biaya antisipasi terhadap korupsi. Yang kedua, biaya akibat korupsi. Dan yang ketiga, biaya reaksi terhadap korupsi. Biaya-biaya tersebut seharusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lainnya apabila tindak korupsi ini tidak ada. Nah, sekarang jika di Indonesia ini tidak ada korupsi, apa sih yang akan terjadi? Indonesia yang bebas korupsi merupakan impian bagi semua warga negara. Kalau kita berandai-andai, keadaannya bakal bagaimana ya? Yang pertama, jelas saja tidak ada kemiskinan, karena keuangan negara dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Dan pemerataan pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa tentunya. Yang kedua, anak-anak akan mendapatkan hak sekolah karena pemanfaatan secara maksimal anggaran pendidikan yang diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari APBN diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kesehatan masyarakat jelas akan lebih terjamin. Keempat, lingkungan asri, di mana pemerintah dapat membangun lingkungan sosial yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, adanya kenyamanan transportasi umum, di mana dibangunnya infrastruktur, maka salah satu bentuknya adalah membangun fasilitas transportasi umum yang nyaman. Nah, rencana aksi untuk memberantas korupsi tentunya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan utamanya dari diri kita sendiri. Apa saja sih yang bisa kita lakukan
untuk membuktikan diri kita bahwa kita bisa memberantas korupsi? Hal-hal tersebut yakni dengan datang ke kantor tepat waktu. Itu menandakan bahwa kita sangat menghargai waktu dan kita tidak korupsi terhadap waktu. Lalu kita mengerjakan tugas dari atasan dengan cermat. Dan ini nih, menolak imbal jasa berupa uang maupun barang dari orang lain. Demikianlah video ini saya buat. Semoga nilai-nilai dasar dari aparatur sipil negara ini bisa kita terapkan sampai nanti, bahkan selalu melekat di hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.